Perkenalkan, nama saya Gita Sitiorini, NIM C11 2018 01993. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Interpreting mengenai Translation versus Interpreting. Langsung saja, pengertian translation berarti proses menerjemahkan bahasa tulisan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, si penerjemah ini biasanya disebut dengan translator. Dalam arti luas, translator mengacu pada proses dan hasil mentransfer teks dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Pada intinya, seorang translator adalah seorang penerjemah bahasa yang mengalihkan satu teks tulisan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dan juga memiliki waktu yang lebih fleksibel. Sedangkan interpreting berarti proses menerjemahkan bahasa lisan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dan si penerjemah lisan ini biasa disebut dengan interpreter atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan juru bahasa yang tugasnya adalah mengalihkan bahasa lisan dari bahasa satu ke bahasa yang lain dalam waktu yang sama atau saat itu juga. Ada dua macam interpretasi, yaitu yang pertama interpretasi simultan dan yang kedua interpretasi konsekutif. Interpretasi simultan adalah penerjemahan lisan yang dilakukan tanpa menunggu teks sumber dibacakan atau diujarkan hingga selesai, tetapi penerjemahan ini dilakukan bersamaan selama ujaran itu berlangsung. Biasanya ini terjadi saat konferensi. Sedangkan interpretasi konsekutif merupakan penerjemahan yang dilakukan dengan cara bergantian atau berurutan. Penerjemah harus mendengarkan terlebih dahulu, lalu mencatat poin-poin penting, lalu disampaikan kepada pendengar setelah pembicaraan selesai. Biasanya ini terjadi pada saat pertemuan atau rapat. Lalu, orang yang seperti apa sih yang cocok menjadi seorang interpreter? Yang pertama adalah orang yang open personality, karena seorang interpreter nantinya akan bertemu dengan bermacam-macam tipe orang. Dan yang kedua adalah cheerful, karena seorang interpreter harus menirukan mitra tuturnya sampai ke gerakan tubuh dan mimik wajah. Dan yang terakhir, memiliki wawasan yang luas, karena topik yang diterjemahkan nantinya pasti akan luas dan akan bermacam-macam. Selanjutnya, adakah aspek lain yang berkaitan dengan interpreter? Ya, tentu saja. Aspek lain yang harus diperhatikan bagi seorang interpreter adalah mengatur intonasi, volume suara, cara bertutur kata, diksi, dan lain-lain. Satu hal lagi, penampilan juga merupakan faktor yang tidak kalah penting. Bagian yang paling menyenangkan bagi seorang interpreter adalah saat menjadi interpreter untuk wisatawan asing, sehingga kita bisa diajak berkeliling ke tempat-tempat wisata tanpa harus mengeluarkan biaya. Tentunya ada kelebihan lain bagi seorang interpreter, yaitu memiliki penghasilan yang cukup tinggi. Lalu seorang interpreter juga memiliki kesempatan untuk berkunjung ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Dan yang terakhir, seorang interpreter memiliki kesempatan yang luas untuk bertemu dengan orang-orang penting. Sekian video ini saya buat, terima kasih.